Bab 391, akhirnya bertemu Keke. Xiao Chen tidak menyangka Jin Sanyi dan Hai Yuntian akan datang ke sini. Apa daya tarik kota tepi laut ini yang membuat mereka khawatir? Seorang nelayan tua pernah mengatakan kepadanya bahwa tampaknya ada banyak orang aneh yang tinggal menyendiri di dekatnya. Kota tepi pantai yang tampak biasa ini tampaknya memiliki sisi yang tidak diketahui. Xiao Chen tidak masuk ke restoran, tetapi duduk di kedai teh yang tidak jauh dari sana. Meskipun dia tidak bisa merasakan aroma tehnya, dia tetap memesan sepoci teh Longjing. Angin laut berhembus lembut, membawa serta aroma air laut yang asin. Di kejauhan, puluhan burung laut menggambar lintasan yang anggun di langit, lalu menukik ke laut biru. Ini adalah kota kecil yang sangat biasa. Saat musim gugur tiba, daun-daun yang gugur beterbangan seperti kupu-kupu kuning yang menari-nari. Xiao Chen duduk di sana, merasakan dengan tenang, dan merasakan bahwa energi spiritual di sekitarnya tampak sedikit tidak normal. Energi spiritual itu tampaknya mengalir dari pegunungan di sebelah barat. Energi itu tidak terlalu kuat dan tidak dapat dideteksi sama sekali jika seseorang tidak merasakannya dengan saksama. Setengah jam kemudian, Jin Sanyi dan Hai Tianyun berjalan turun dari restoran. Pria malang itu menyapu beberapa daun kuning yang jatuh dari Hai Yuntian dengan lengan jubahnya yang lebar. Mata bunga persiknya bersinar dengan pencuri, dan dia berkata dengan nada menyanjung, "Saudara Hai, ke sini, jalannya tidak datar, hati-hati." Pakaian Hai Yuntian berkibar, wajahnya secantik batu giok, yang membuat wanita cemburu. Dia mengabaikan Jin Sanyi dan berjalan lurus ke depan. "Kakak Hai, jika kita menjadi saudara, maka itu akan menjadi kombinasi yang kuat, dan dunia akan menjadi milikku. Jangan diam saja. Aku, kakak ketiga, adalah pria yang tampan." Tidak, aku tidak setampan Panan, tetapi aku juga lebih baik dari Song Yu. Kakakmu dan aku adalah pasangan yang sempurna yang dibuat di surga. Jangan lewatkan jika kau lewat. Orang yang berbakat sepertiku dikenal oleh semua orang di dunia. Jangan tidak sabar. Bahkan jika kesepakatan itu gagal, masih ada persahabatan. Aku, kakak ketiga, tidak harus menjadi saudara iparmu." Xiao Chen di kejauhan tercengang. Benar-benar kacau. Pria yang tidak tahu malu itu benar-benar berkulit tebal. Jin Sanyi dan Hai Yuntian meninggalkan kota dan berjalan menuju pegunungan di barat. Setengah jam kemudian, Xiao Chen juga meninggalkan kedai teh dan berjalan perlahan ke arah barat seolah sedang berjalan-jalan. Meskipun saat ini musim gugur, pegunungan tidak terasa suram. Jarang terlihat daun kuning, pegunungan dipenuhi tanaman hijau dan tumbuhan hijau subur. Lagi pula, semakin dalam kita masuk ke pegunungan, semakin hijau tumbuhannya. Sumber energi spiritual berada jauh di dalam pegunungan. Pasti ada sumber spiritual di sini. Di pegunungan, Xiao Chen menemukan tebing terjal dengan gelombang energi spiritual di atasnya. Mungkinkah ini tebing tempat nelayan tua itu menyebutkan binatang kecil seputih salju itu muncul dari waktu ke waktu? Ia terbang dan mendapati pemandangan di sana indah. Ada banyak ginseng tua di hutan, serta beberapa saripati spiritual lainnya. Tetapi jelas bahwa tempat ini telah ditinggalkan oleh hewan-hewan kecil dan tidak dikunjungi selama waktu yang lama. Xiao Chen mendesah dalam hati. Apakah dia merindukan si kecil itu lagi? Dia terbang menuruni tebing dan terus bergerak lebih jauh ke pegunungan. Tak lama kemudian, dia menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan para kultivator. Semakin dalam dia masuk, semakin ketakutanlah dia, karena energi spiritualnya semakin padat. Setelah berjalan sekitar 20 mil ke dalam,
ia menemukan aliran sungai yang sangat spiritual di antara pegunungan, yang mengalir bagaikan batu giok dan berkelok-kelok melewati pegunungan dan hutan. Xiao Chen semakin terkejut. Mungkinkah pegunungan di dekat laut ini adalah urat nadi dewa yang telah disegel selama ribuan tahun? Ketika ia berjalan menyusuri aliran sungai menuju kaki sebuah gunung yang hijau subur, ia menemukan sebuah gua tempat aliran sungai itu keluar. Tanpa ragu, ia berjalan di sepanjang sungai. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berjalan sebelum cahaya perlahan muncul di depannya. Begitu Anda keluar dari gua sungai, tiba-tiba energi spiritual mengalir deras ke arah Anda, yang jauh lebih kaya daripada gunung dan sungai terkenal lainnya di Kyushu. Sungguh surga, Xiao Chen terkejut. Ini tampaknya adalah dunia kecil yang diciptakan oleh kekuatan membaca, yang sangat berbeda dari dunia luar. Sekarang sudah musim gugur, tetapi di sini terasa seperti musim semi. Bunga persik bermekaran penuh di hadapan Anda, hamparan merah cerah, dan ada sinar keberuntungan yang berkelap-kelip di sekitarnya. Anda dapat langsung tahu bahwa bunga itu bukan bunga biasa. Di kebun persik yang luas, setiap kelopaknya tampak seperti diukir dari batu giok, bening dan penuh pesona. Lautan bunga yang tak berujung secara alamiah memiliki semburat keharuman, tetapi Xiao Chen tidak dapat menciumnya. Di sini, lebah dan kupu-kupu beterbangan, dan pemandangannya damai dan semarak. Mungkinkah kita telah memasuki musim semi bunga persik yang legendaris? Xiao Chen memahami bahwa surga yang ditemukan oleh orang-orang kuno itu mungkin sama seperti apa yang dilihatnya di hadapannya, dunia lain, bukan di dunia biasa ini. Kupu-kupu beterbangan, lebah berdengung, pohon persik diselimuti energi spiritual, sinar cahaya bersinar, dan bunga-bunga cerah sangatlah indah. Xiao Chen melangkah maju di hutan persik dan segera menemukan hal mengejutkan lainnya. Pohon persik di sana semakin tumbuh subur, dan tampak sangat tua, dengan cabang-cabang yang penuh buah. Ini sungguh fenomena yang tidak biasa. Pohon persik di luar sedang berbunga, tetapi yang di dalam sudah berbuah. Setelah berjalan lebih dari 2 mil, semburan aroma yang kaya dan harum tercium di udara, tetapi Xiao Chen masih tidak bisa menciumnya. Namun, ia merasakannya dari ekspresi hewan-hewan kecil spiritual di sekitarnya. Mereka semua mabuk. Pohon persik di depan kami menjulang tinggi dan menghalangi sinar matahari. Pohon itu sangat lebat dan tinggi. Butuh beberapa orang untuk memeluk batangnya. Tingginya puluhan meter. Daun-daun gioknya penuh buah, sebening kristal giok hijau. Anda dapat langsung tahu bahwa buah ini adalah buah peri pada pandangan pertama. Meskipun belum matang, aromanya telah memabukkan hewan-hewan kecil di sekitarnya. Ketika Xiao Chen lewat, dia menemukan sebuah lubang besar di tengahnya. Jika memang ada pohon persik di sini, itu akan menjadi keberadaan tingkat leluhur dibandingkan dengan pohon persik lainnya, tetapi itu digali oleh seseorang. Tiba-tiba, Xiao Chen menemukan serangkaian jejak kaki kecil di samping lubang besar itu. Semakin dia melihatnya, semakin terlihat familiar. Mengapa? Jejak itu tampak seperti ditinggalkan oleh keke. Mungkinkah makhluk kecil itu menggali leluhur pohon persik? Keke ada di dunia misterius ini. Setelah membuat keputusan ini, Xiao Chen melangkah maju dengan cepat. Tidak lama setelah berjalan maju, sebuah danau menghalangi jalan. Di danau itu, bunga teratai dan daun hijau mengapung. Kelopak bunganya yang besar sebesar wastafel, dan daun teratai sebesar batu giling giok. Di dalam polong teratai yang retak, biji teratai kristal bagaikan butiran batu giok, dengan semburat keharuman dan energi spiritual yang tertinggal di air, menarik ikan berwarna-warni di dalam air untuk terus melompat keluar dari air guna memakan biji teratai giok. Namun, jika diperhatikan lebih dekat,
di tengah-tengah danau yang menyerupai batu safir itu terdapat hamparan tanah kosong yang luas, tanpa ada satupun bunga teratai. Mungkinkah ada teratai suci aneh di sana yang digali oleh binatang kecil seputih salju itu? Memikirkan masa lalu makhluk kecil itu, Xiao Chen segera mengonfirmasi tebakannya. Saat terbang di atas danau, Anda dapat mendengar suara deburan ombak pohon pinus, sinar cahaya yang berkilauan di depan, dan hutan pinus yang tampak seperti diukir dari batu giok. Udara dipenuhi dengan aroma pinus, dan hutan pinus tampak seperti karya ilahi. Kacang pinus dalam kerucut pohon pinus sangat bening dan menarik banyak hewan kecil. Di tengah hutan pinus, Xiao Chen menemukan lubang besar lainnya. Serangkaian jejak kaki kecil jelas tertinggal di tanah yang gembur. Jelas siapa yang pernah ke sini. Si kecil ini benar-benar musuh bebuyutan esensi spiritual langit dan bumi. Dia benar-benar menemukan ruang misterius ini dan berlari ke sini untuk menggali harta karun dari langit dan bumi. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, Xiao Chen akhirnya akan menemui Keke, dan dia berjalan maju dengan cepat. Berjalan melintasi hutan pinus yang menyerupai batu giok, Xiao Chen menduga bahwa pasti ada esensi spiritual tak tertandingi lainnya di depan. Pemandangan di depan sama menawannya, dengan bunga-bunga yang bermekaran, rumput-rumput langka yang menutupi tanah, dan berbagai pohon suci yang tidak dikenal tersebar di antaranya, semuanya dipenuhi buah-buah berwarna kuning dan merah cerah. Hewan-hewan jinak seperti tupai, kelinci putih, dan rusa berlarian dan melompat-lompat dengan gembira. Tiba-tiba, Xiao Chen mendengar suara samar naga mengaum dan melihat selusin titik hitam berputar-putar di langit. Ternyata itu adalah seekor naga suci. Bagaimana mereka sampai di sini? Xiao Chen terkejut dan bergegas maju, takut kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Di negeri dongeng yang bagaikan tanah suci, semakin banyak jejak yang ditinggalkan para kultivator, dan Xiao Chen telah menemukan beberapa master tersembunyi. Tak lama kemudian, beberapa mayat terlihat, jelas mereka yang tewas dalam pertempuran sengit belum lama ini. Belasan naga suci berputar-putar di langit di depan. Makhluk-makhluk besar ini menutupi langit seperti awan, menghasilkan bayangan besar. Medan di depan datar, bunga-bunga bermekaran, rumput liar menutupi tanah, dan air mata air jernih mengalir perlahan di tanah suci yang damai. Namun, suasana di sini agak hikmat, dengan puluhan pakar berkumpul di sini. Setiap orang menempati area yang berbeda, sebagian bermeditasi dan berlatih, sebagian memejamkan mata untuk bersantai, dan sebagian lagi menyerap esensi langit dan bumi untuk melembutkan senjata ajaib mereka. Masing-masing dari mereka menempati medan yang menguntungkan. Xiao Chen sangat terkejut menemukan beberapa wajah yang dikenalnya di sini. Di sebelah barat, dua sosok besar sangat menarik perhatian. Satu raksasa yang tampak terbuat dari emas dan raksasa lainnya yang ditutupi bulu binatang hitam duduk di sana dengan tenang, masing-masing memegang kapak emas dan tongkat bergigi serigala hitam di tangan mereka, dan momentum mereka sangat mengesankan. Ternyata dia adalah Raja Raksasa berdarah emas dan Maonu, raksasa kuat yang mampu melawan Raja Perang Mabao secara seri. Di sisi timur, berhadapan dengan dua raksasa itu, ada seorang pria berambut hijau dengan sikap yang tidak terselubung, yaitu memandang rendah dunia dan menjadi satu-satunya yang lebih unggul darinya. Dia tidak lain adalah Jingpu, Raja Klan Perang. Raja para raksasa dan para prajurit masing-masing berlokasi di timur dan barat, jelas karena adanya kebencian di antara mereka. Dan di antara kedua ras yang kuat itu ada beberapa raja alien yang bermeditasi dengan tenang, memisahkan kedua ras kuat yang saling bertentangan itu. Di antara mereka, ada tengkorak berlian kuning yang agak berbeda. Seluruh tubuhnya sebening kristal seperti batu giok. Tengkorak itu duduk di sana dengan tenang,
tak bergerak seperti fosil. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu adalah makhluk yang menakutkan dan kuat. Xiao Chen pernah melihatnya di Pulau Tengkorak. Itu adalah keturunan dari Raja Tengkorak tua yang digulingkan. Di arah selatan, terdapat tebing batu setinggi lebih dari 20 meter. Di atasnya, hanya ada seorang pemuda yang duduk dengan tenang. Dia masih memiliki sedikit sifat kekanak-kanakan dan tampaknya belum dewasa. Tidak mungkin untuk menebak seberapa dalam kultivasi anak itu, tetapi dari kenyataan bahwa ia menempati tebing batu yang menonjol sendirian dan tidak ada seorang pun yang bertarung dengannya, dapat dilihat bahwa ia pastilah keberadaan yang menakutkan. Apakah ini? Anak ini Zhao Chongyang. Tidak, dia tidak mirip dengannya. Dia masih anak kecil. Bisikan yang sangat pelan terdengar. Pria malang itu dan Hai Yuntian tidak jauh dari tebing. Xiao Chen terkejut. Anak laki-laki yang masih terlihat sedikit kekanak-kanakan itu ternyata adalah Zhao Chongyang. Dia sudah lama mendengar namanya, tetapi baru bertemu langsung hari ini. Itu sedikit di luar dugaannya. Ada beberapa manusia kuat di dekat tebing batu di selatan. Kultivasi mereka tampaknya kuat, tetapi Xiao Chen tidak mengenali satu pun dari mereka kecuali Ye Zhaoxiong. Dan di arah utara, yaitu arah di mana dunia kecil ini meluas ke dalam, sebuah aliran sungai yang jernih bagaikan sabuk giok mengalir perlahan melewati padang rumput. Hanya ada seorang gadis berpakaian seputih salju di sungai, berdiri tanpa alas kaki di atas kerikil, jari-jari kakinya sebening kristal seperti batu giok, dengan kilau yang mempesona. Gadis itu mengenakan pakaian putih berkibar-kibar, berdiri di tepi sungai, seolah-olah dia akan terbang tertiup angin sewaktu-waktu. Ini memang wanita yang cerdas dan menawan, dengan kulit seputih krim, mata sebening air musim gugur, dan sesegar dan secantik bunga-bunga dan pepohonan yang tertutup salju. Jin Sanyi, yang tidak jauh dari sana, menyeka air liurnya tanpa sadar, lalu punggungnya langsung tegak, dan dia sama sekali tidak tergagap. Dia tampak sok suci dan bergumam dengan suara rendah, ini adalah peri tari salju yang legendaris. Dia sangat halus dan aku merasa kasihan padanya. Aku suka gadis penari ini. Lebih dari selusin naga suci berputar-putar di langit, membuat semburan raungan rendah. Pada saat ini, gadis cantik Suewu tiba-tiba mengangkat kepalanya, rambut hitam panjangnya berayun ke kedua sisi seperti air terjun, matanya yang berair seperti musim gugur mekar dengan dua cahaya terang, dan suara seperti suara alam bergema di langit, berhenti membuat keributan, keluar dari sini. Sebuah kekuatan agung melonjak ke langit, mengejutkan selusin naga suci yang awalnya meraung dan membuat mereka kehilangan suara. Seorang prajurit manusia begitu kuat di hadapan begitu banyak raja alien. Orang bisa membayangkan betapa percaya dirinya gadis berbaju putih ini. Xiao Chen sangat terkejut. Gadis ini pasti ahli tingkat atas seperti Zhao Chongyang. Jin Sanyi membuka mulutnya membentuk huruf O, dan setelah beberapa lama dia berkata, "Wu. Saudari Wu sangat mendominasi, tapi aku menyukainya." Pria ini meninggalkan Hai Yuntian dan berjalan cepat menuju sungai. Masalah kegagapannya tampaknya telah hilang. Dia berkata, ketika Suewu muncul, siapa yang bisa menandinginya? Saudari Wu tak tertandingi dan cantik, wanita tercantik di dunia. Dia benar-benar kecantikan nomor satu di Kyushu. Aku memberimu waktu 1 detik, menghilang dari pandanganku. Seperti namanya, pakaian putih gadis itu lebih putih dari salju. Mata dingin gadis itu menyapu, dan aura pembunuh yang mengerikan memenuhi udara. Swoosh! Jin Sanyi menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meninggalkan para pembudidaya di sekitarnya tercengang. Setelah kembali ke Hai Yuntian, Jin Sanyi berkeringat dingin dan berkata, kakak ini terlalu mendominasi, sedangkan kakak Yun Sue lembut.
Kakak Hai, kita sekarang adalah saudara. Hai Yuntian mengabaikannya begitu saja. Ada orang-orang yang sangat kuat deh. Di keempat penjuru, dan di tengahnya ada seorang guru yang tak tertandingi sedang duduk bersila. Meskipun seorang prajurit berambut ungu membelakangi Xiao Chen sekilas mengenali bahwa dia adalah Raja Dewa Pertarungan, seorang raja mengerikan yang telah mencapai alam manusia tertinggi. Dan di samping Raja Dewa Perang, ada raja lain yang berwajah garang dan berambut merah darah, persis seperti Sura yang legendaris. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah Raja Sura, eksistensi yang setara dengan Raja Dewa Perang. Tak jauh dari situ, ada seorang gadis malaikat jatuh dengan kulit seputih salju dan sepasang sayap hitam legam berkibar anggun. Kontras antara hitam dan putih membuat wajahnya yang menawan semakin memikat semua orang. Tidak jauh dari sana, ada seorang gadis dengan temperamen yang sangat bertolak belakang dengannya. Dia memiliki sepasang sayap putih bersih yang sangat ringan dan anggun, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suci. Dia adalah malaikat yang kuat. Raja Singa Emas juga datang. Ia duduk dengan tenang di area tengah seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Cahaya ilahi berkelap-kelip di sekitar mata vertikal ketiganya, seolah-olah api ilahi sedang menyala. Ia mengabaikan yang lain dan bahkan tidak menganggap serius Raja Dewa Pejuang dan Raja Sura. Ada hampir 20 pria kuat di area pusat. Kebanyakan dari mereka adalah raja ras alien, dan hanya ada beberapa pria manusia kuat, tetapi Xiao Chen tidak mengenali satupun dari mereka. Ke arah utara, yang merupakan arah di mana dunia kecil ini meluas ke dalam, kecuali aliran sungai yang mengalir perlahan keluar, bagian depannya berkabut dan tidak jelas, dengan semburan kabut yang bertahan lama. Semua orang di sini menunggu, tampaknya menunggu. Pada saat ini, Jin Sanyi berjalan mendekat dan melihat Xiao Chen yang datang paling akhir, dan berkata, "Kamu dari mana, saudara? Kamu tampak asing. Aku telah berlatih menyendiri di pegunungan, dan baru keluar baru-baru ini. Aku tidak menyangka Jiu telah banyak berubah." Setelah mendengar ini, Jin Sanyi mengira dia telah bertemu dengan seorang pemula yang tidak begitu bijak. Dia langsung menjadi sangat antusias dan berbicara dengan sangat lancar. Dia mencoba untuk memenangkan hatinya, "Kita ditakdirkan untuk menjadi saudara. Namaku Jin Sanyi, dan kita langsung cocok. Apakah kamu punya saudara perempuan di rumah?" "Oh, jangan salah paham, tidak masalah jika kamu tidak punya saudara perempuan." Xiao Chen ingin menendangnya beberapa kali, tetapi sekarang bukan saatnya untuk mengungkapkan identitasnya. Nama keluarga asli orang ini memang sulit ditebak. "Saudara Jin, apakah kau tahu apa yang terjadi di sini dan mengapa begitu banyak guru berkumpul di sini?" Petik 2. Hei, ini adalah peninggalan kuno. Aku tidak bisa berkata banyak lagi. Ikuti saja aku saat waktunya tiba, dan aku jamin kau akan mendapatkan banyak hal. Kau tahu, tempat di depan telah ditempati oleh seekor binatang kecil seputih salju, dan anak yang menangis itu adalah kenalan lamaku. Untuk memenangkan para penjahat baru, Jin Sanyi berbicara dengan sangat lancar tanpa tergagap sama sekali. Pada saat ini, angin kencang bertiup, dan kabut sebelumnya tertiup sedikit, dan Xiao Chen segera melihat pemandangan di sana. Ternyata itu adalah Keke, dan memotong dunia di depan dengan Paradise Lost. Pada saat ini, binatang kecil seputih salju itu sedang tidur nyenyak. Surga yang hilang terbuka, menghalangi jalan semua orang. Itu adalah taman suci yang bahkan akan membuat setengah leluhur kehilangan senyum mereka, dan ditanami dengan esensi surga dan bumi. Dan di area yang paling dekat dengan tepi Paradise Lost, ada 3 varietas langka yang baru ditanam. Di sebuah danau kecil, terdapat bunga teratai besar,
dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan warna keberuntungan, membuat tempat itu indah. Air danau diwarnai dengan cahaya warna-warni. Tirai hitam di dalam polong bunga teratai besar itu bening, dan wanginya tercium bersama angin, membuat orang-orang terbuai. Selain itu, ada pohon pinus yang tampak seperti diukir dari batu giok, tumbuh di tepi danau. Pohon itu tinggi dan lurus, ditutupi dengan buah pinus, dan memiliki bau harum. Kacang pinus berwarna-warni berkilauan di setiap buah pinus. Anda dapat langsung tahu bahwa itu adalah produk ilahi, dan jelas bukan barang biasa. Ini jelas bukan akar abadi biasa yang dihargai oleh binatang seputih salju, musuh bebuyutan esensi spiritual langit dan bumi, dan ditanam secara pribadi di surga yang hilang. Di sisi lain, ada pohon persik dengan cabang-cabang yang kuat seperti naga, menjulang ratusan meter ke langit, dikelilingi oleh warna-warna keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Pohon itu syarat dengan buah-buahan, termasuk persik merah terang dan persik kristal. Saat angin bertiup, aromanya menyengat. Tidak diragukan lagi bahwa akar asli di kebun buah persik juga digali oleh orang-orang kecil yang rakus dan ditanam di kebun mereka sendiri. Jin Sanyi merasa iri dan cemburu, lalu berkata, "Itulah akar leluhur buah persik yang berbunga, berbuah, dan matang selama 10.000 tahun." Akar leluhur buah persik tumbuh subur di surga yang hilang, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya awan. Tidak ada yang tahu berapa banyak buah persik peri yang tergantung di pohon persik itu. Bahkan jika si kecil memakannya setiap hari, itu akan cukup baginya untuk dimakan selama beberapa tahun. Di bawah pohon persik, terdapat banyak buah pinus dan buah teratai, serta banyak biji persik. Binatang kecil seputih salju itu memiliki perut bundar dan sedang tidur nyenyak. Di sebelahnya, ada sebuah tanda kayu dengan sederet kata yang terukir miring di atasnya, "Bakat Dingkai begitu hebat sehingga aku bisa melihatnya dengan jelas." Xiao Chen memandanginya lama sebelum ia mengerti artinya, yaitu, "Jangan ganggu tidurku." Tetapi tulisan tangannya sangat miring, sepertinya itu benar-benar hasil karya anak kecil. Xiao Chen hampir tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, itu hanya fluktuasi kesadaran spiritual. Bab 392 Peninggalan Kuno. Bakatmu begitu hebat sehingga aku tidak bisa tidak menyadarinya. Tulisan yang tidak beraturan pada papan kayu itu sungguh menggelikan. Paradise Lost dipenuhi dengan esensi surga dan bumi. Binatang kecil seputih salju itu memiliki perut bundar dan bulunya berkilauan dengan kilau kristal. Ia tidur nyenyak di bawah pohon persik. Si kecil dikelilingi orang, tapi dia tidak peduli dan tidurnya sangat nyenyak. Melihat kata-kata yang terukir di papan kayu itu, raja-raja alien itu benar-benar kehilangan kesabaran. Binatang kecil seputih salju itu jelas ingin bertarung dengan mereka. Si kecil itu bersinar dengan cahaya di sekujur tubuhnya, dia aman dan sehat, dan dalam keadaan baik-baik saja. Xiao Chen merasa sangat lega. Mungkin harus dikatakan bahwa Keke menjalani kehidupan yang cukup baik. Esensi spiritual surga dan bumi di surga yang hilang tidak hanya mencakup pohon-pohon aneh yang terbentuk dari energi spiritual para leluhur, tetapi juga pohon yinmu berlian ungu, pohon dewa, dan banyak pohon berharga lainnya yang belum pernah ada sebelumnya. Ini semua adalah hasil panen yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun. Melalui bisikan Jin Sanyi, Xiao Chen mengetahui sesuatu tentang Keke. Selama bertahun-tahun, si kecil menjalani kehidupan yang menyendiri. Kadang-kadang, ketika ditemukan, ia akan segera pindah ke tempat lain. Dapat dikatakan bahwa ia cukup pendiam. Meski beberapa kali menghadapi bahaya, si kecil cukup kuat untuk lolos dari bencana dengan selamat. Banyak orang ingin menemukannya, tetapi sulit menemukannya.
Jika segel peninggalan kuno ini tidak rusak, sehingga sejumlah besar energi spiritual bocor keluar dan membawanya ke sini, saya bertanya-tanya berapa tahun lagi sebelum kita bisa melihatnya lagi. Peninggalan kuno ini sangat penting. Setelah ditemukan secara tidak sengaja oleh raja asing, banyak raja datang untuk mengunjunginya. Entah apa alasannya, para orang kuat dari ratusan suku itu sangat mementingkan tempat ini, dan mereka semua menemukan berbagai alasan untuk mengklaim bahwa tempat ini adalah milik suku mereka sendiri. Klan Cantik mengklaim bahwa ini adalah tempat asal mereka, Klan Sura mengklaim bahwa ini adalah tempat kelahiran mereka, Klan Naga Suci mengklaim bahwa ini adalah kampung halaman para naga, Klan Raksasa mengatakan bahwa ini adalah tanah leluhur mereka, Klan Malaikat mengklaim bahwa ini adalah reruntuhan surga kuno, Klan Dewa Pejuang mengklaim bahwa ini adalah wilayah bintang Dewa Pejuang. Tidak peduli bagaimana mereka berdebat, mereka tidak dapat mengubah fakta bahwa tempat ini telah dicapai oleh seekor binatang kecil. Selama bertahun-tahun, makhluk kecil malang itu menjalani kehidupan yang mengembara, dan kali ini dia jarang mendominasi. Menghadapi pasukan Raja Alien yang mendekat, ia menolak untuk mundur. Karena tidak dapat mengalahkan mereka, ia bersembunyi di surga yang hilang dan membuka taman para dewa untuk menghalangi jalan ke depan, sehingga tidak seorang pun dapat melewatinya. Selama bertahun-tahun, makhluk kecil malang itu telah mengikuti nasihat Xiao Chen sebelum dia mati, dan tidak akan menimbulkan masalah sampai dia mencapai alam semi leluhur. Alasan mengapa kali ini begitu sulit terutama karena hakikat spiritual langit dan bumi di sini terlalu menggoda bagi makhluk kecil yang rakus itu, dan ia tidak mau melepaskannya apapun yang terjadi. Tidak mungkin bagi Xiao Chen untuk pergi menemui Keke sekarang. Pergi ke sana tidak akan membantu dan hanya akan mengekspos dirinya sendiri. Akan lebih baik baginya untuk mengamati dengan tenang dan mengambil tindakan pada waktu yang tepat. Raungan, dentuman. Pertama terdengar raungan cepat dari seekor naga suci, lalu terdengar suara benturan keras di tanah. Seekor pterosaurus besar yang melayang di ketinggian rendah dibunuh oleh gadis Suewu yang cerdas dan entik. Harus dikatakan bahwa Xiao Chen kagum dengan kekuatan gadis berbaju putih itu. Dia tampak sangat halus seperti peri, berdiri di tepi sungai dengan kaki putih bersihnya yang terbuat dari batu giok. Dia membunuh naga itu sepenuhnya dengan mengandalkan medan gaya tak terlihat yang dipadukan dengan auranya yang kuat. Raungan, lebih dari selusin naga raksasa di langit sangat marah. Tubuh mereka yang besar menari-nari seperti awan, menutupi langit dan matahari. Suewu, kau sudah keterlaluan. Kau, orang rendahan, tidak menghormati martabat klan naga. Menghadapi auman naga yang besar, Suewu melesat ke udara dan berteriak, "Diam." Dia benar-benar menekan suara lebih dari selusin naga raksasa. Jin Sanyi menciutkan lehernya, merasakan hawa dingin di tulang belakangnya, dan bergumam pelan, "Menurutku, Saudari Wu seharusnya dipanggil gadis naga. Dia lebih kuat daripada klan naga." Cahaya ilahi yang cemerlang muncul di langit, dan riak-riak seperti gelombang air menyebar dengan Long Wu sebagai pusatnya. Cahaya itu melesat ke langit, memancarkan suara-suara alam yang jernih. Zona larangan terbang mutlak. Semua naga suci terbungkus di dalamnya, dan makhluk-makhluk besar ini langsung jatuh ke dalam rawa. Kemudian seekor naga tercabik-cabik dan jatuh. Jingpu, Raja Klan Perang, melesat ke udara, lengan kanannya berubah menjadi pedang surgawi, dan menebas ke arah kehampaan. Riak cahaya yang berpusat pada Suewu terkoyak menjadi lubang besar, dan selusin naga yang tersisa melarikan diri dengan panik. Kedua kekuatan itu saling berhadapan di langit. Cahaya ilahi keemasan meledak dari langit, dan Raja Raksasa Emas besar yang memegang kapak perang emas bergegas ke langit dan menghadapi Raja Perang Jingpu.
Dia benar-benar memihak Suewu. Sosok manusia berkelebat terus-menerus, dan kerangka berlian kuning Pulau Tengkorak membumbung tinggi ke angkasa dan berdiri di samping Raja Perang. Pada saat yang sama, Zhao Chongyang, yang tampak sedikit kekanak-kanakan, naik ke udara dan berdiri di samping Raja Raksasa Emas dan Long Wu. Tak lama kemudian, lebih dari selusin sosok muncul di langit, terbagi menjadi dua kubu utama yang saling berhadapan, dan perang akan segera pecah. Xiao Chen cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa beberapa dari ratusan ras benar-benar akan membentuk aliansi dengan ras manusia. Akan tetapi, dari sudut pandang manapun, tampaknya ini merupakan kombinasi kepentingan yang bersifat sementara, dan tujuan setiap orang adalah memperoleh rahasia yang tersembunyi di dalam reruntuhan kuno ini. Ah, ada perkelahian lagi. Suara lembut dan kekanak-kanakan terdengar dari surga yang hilang. Si kecil seputih salju Keke duduk dengan mengantuk, mengusap matanya yang besar, dan melambaikan papan kayu dengan tulisan miring terukir di atasnya seolah-olah sebagai bentuk protes. Raja Perang Jingpu di langit melihat sekeliling dan berkata, "Kita harus bekerja sama untuk membunuh binatang kecil seputih salju itu. Mengenai dendam di antara kita, masih terlalu dini untuk mengambil tindakan sekarang. Raja Perang benar, binatang kecil itu menghalangi jalan kita harus menghadapinya terlebih dahulu." Tengkorak berlian kuning juga bergema. Raja Raksasa Emas mencibir, "Meskipun menghalangi jalan kita, ia selalu berjalan di depan dan melanggar banyak batasan bagi kita. Kita datang ke sini untuk menemukan harta karun yang hilang oleh leluhur kita. Karena keterbatasan garis keturunan, binatang kecil itu tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karun suku kita." Alasan mengapa Raja Suku Raksasa mengatakan ini sepenuhnya adalah untuk memenangkan hati Keke dan membiarkan binatang kecil yang menantang surga ini bergabung dengan kubunya. "Bagaimana kau tahu tidak ada peluang lain di sini? Jika kita terus membiarkannya, kita semua akan menyesalinya." Raja Perang Jingpu mencibir. Aiya, binatang kecil seputih salju itu meraung, dan melambaikan sinar cahaya warna-warni di es. Urja yang hilang, menyapu ke arah langit. Raja-raja alien di pihak Jingpu bekerja sama untuk menghalangi cahaya ilahi yang berwarna-warni, dan tiba-tiba terjadi kekacauan di langit. Raja Raksasa Emas, Zhao Chongyang dan yang lainnya mulai menyerang, dan pertempuran jarak dekat pun terjadi. Energi pedang melonjak di langit, kekuatan magis dan hukum berkembang dengan cemerlang, langit dipenuhi awan kemerahan, dan kehampaan sepenuhnya ditelan oleh gelombang energi. Semua raja yang melesat ke langit memamerkan kebolehan mereka yang unik dan tampak siap mempertaruhkan nyawa mereka. Ini lebih tentang menyelesaikan keluhan antara ras yang berbeda daripada bersaing untuk mendapatkan harta karun di reruntuhan kuno. Mereka semua menyerang ras yang bermusuhan. Xiao Chen mengamati dari jauh dan mendapati bahwa Zhao Chongyang sangat menakutkan. Meskipun dia tampak sedikit kekanak-kanakan, kekuatan bertarungnya tak tertandingi, dan titik-titik akupuntur di sekujur tubuhnya meledak dengan cahaya ilahi yang tak tertandingi. Sekalipun dia hanya berdiri diam di sana, dia tetap dapat membunuh musuh, karena setiap inci kulitnya mengandung kekuatan yang mengerikan. Setiap sinar cahaya ilahi menembus kehampaan, dan tidak ada yang bisa melawannya dalam pertempuran jarak dekat. Baginya, perbedaan antara satu musuh dan sekelompok musuh tidaklah terlalu besar. Dia membunuh hampir semua dari selusin naga suci di langit dalam sekejap sendirian. Lebih dari selusin monster besar tertusuk di tubuh mereka dan berguling serta jatuh ke tanah. Ketika binatang kecil Keke melihat kedua belah pihak berkelahi, ia pun menjadi tenang kembali, seolah sudah terbiasa dengan hal itu. Pikiran Xiao Chen tergerak. Dia perlu memurnikan sumber cairan kehidupan untuk bangkit kembali. Bukankah sekarang adalah kesempatannya?
Melihat raja-raja ras kuat seperti Dewa Pejuang dan Sura yang berdiri diam, dia melangkah menuju ke tengah lapangan. Dia mengumpulkan mayat lebih dari selusin naga raksasa ke dalam cincin antariksanya. Tentu saja itu adalah cincin baru yang dibawa dari dunia orang mati. Cincin yang asli telah hancur saat membawa mayat naga itu ke seluruh dunia. Tindakannya membingungkan semua orang, kecuali tengkorak berlian kuning di langit, karena awalnya itulah targetnya. Mengabaikan semua orang di lapangan, Xiao Chen melarikan diri jauh dan mulai memurnikan cairan suci 10 mil jauhnya. 3 jam kemudian, semua esensi kehidupan naga suci besar itu dimurnikan, dan sebagian kekuatan jiwanya juga diserap oleh Xiao Chen. Melihat cairan suci sebening kristal dalam botol porselen, Xiao Chen merasakan suatu pencapaian dalam hatinya. Mungkin puluhan botol cairan suci ini benar-benar dapat menghidupkannya kembali. Dia bangkit dan bergegas masuk. Pertarungan sudah lama berakhir dan semua orang kembali maju. Karena si binatang kecil keke telah menyingkirkan surga yang hilang dan menuju ke kedalaman reruntuhan kuno. Tidak seorang pun tahu seberapa dalam reruntuhan kuno ini. Kelompok itu berhenti dan berjalan selama beberapa hari tetapi tetap tidak dapat mencapai ujungnya. Kecuali binatang kecil seputih salju yang memanen 2 akar spiritual, para raja tetap tidak memperoleh keuntungan apapun. Selama beberapa hari ini, Xiao Chen memurnikan mayat lebih dari selusin naga suci menjadi cairan suci. Terlebih lagi, dia menyerapnya sepenuhnya. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan jiwanya menjadi lebih kuat dan aura kehidupan di sekitarnya menjadi lebih kuat. Jelaslah bahwa tingkat kecocokan dengan energi spiritual langit dan bumi telah menjadi lebih tinggi, dan dia benar-benar dapat mempraktikkan metode kuno Tianbei secara bertahap dan lengkap. Api telah meluap dari tengkorak, dan jiwa yang tulus dan baik melekat pada tulang berlian kuning. Kekuatan jiwa yang kuat menjadi semakin tebal seperti daging dan darah, dan secara bertahap mengembun. Pada hari kelima, para raja membuat penemuan yang mengejutkan di reruntuhan kuno. Sebuah menara batu besar berdiri di tanah suci di depan, setinggi ratusan kaki, dengan kekuatan penyegelan yang kuat di atasnya. Binatang kecil keke melewatinya dengan acuh tak acuh dan sama sekali tidak memperjuangkannya. Ketika raja-raja menyerang dengan ganas dan akhirnya menghancurkan menara batu itu, pelangi yang menggemparkan muncul ke langit, dan ternyata sebuah pedang tersegel di menara batu itu. Puluhan sosok melayang ke langit, semuanya mengejar pedang itu. Xiao Chen berjalan di belakang, dan saat dia melihat semua ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Pedang ini tidak berbeda dengan beberapa pedang yang hilang di kota mati, dan juga tidak berbeda dengan 24 pedang yang dimasukkan ke dalam dunia patung batu. Tetapi pedang ini jelas bukan pedang yang pernah kulihat sebelumnya, sebab pedang ini telah disegel dalam menara batu ini selama entah berapa tahun. Ada berapa pedang seperti itu? Mungkinkah benar seperti yang diramalkan Dewi Teratai Hijau, bahwa jumlah Dayan adalah 50, dan kegunaannya 49? Jika demikian, asal-usul dan kekuatan pedang ini tidak terbayangkan. Aku benar-benar tidak tahu rahasia apa yang tersimpan di balik peninggalan kuno misterius ini. Tampaknya kita masih berada di daerah pinggiran, tetapi senjata kuno seperti pedang telah muncul. Orang dapat membayangkan bagian terdalamnya, dan tabir misterius baru saja terungkap. Bab 393 Medan Pembantaian Berdarah. Pedang itu berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menjauh. Puluhan raja alien dan manusia papan atas naik ke udara. Tiba-tiba, itu seperti puluhan meteor yang lewat, dan cahaya terang menerangi langit. Binatang kecil itu, yang awalnya bersikap acuh tak acuh, tiba-tiba meneteskan air mata saat melihat pedang itu. Bulu matanya yang panjang berkedip dan air mata langsung mengalir.
Binatang kecil seputih salju itu menangis seperti anak kecil yang sedih. Saat itu, Xiao Chen memegang pedang seperti itu di tangannya, menyapu dunia dan menjadi tak terkalahkan. Pada saat ini, melihat pedang itu mengingatkannya pada masa lalu, si kecil tiba-tiba merasa sedih. Aiya, wow, wow, ia merintih, terbang ke langit, berubah menjadi cahaya putih, dan menyerbu ke dalam kelompok pertempuran. Puluhan raja alien terkejut mengenai kekuatan serangan destruktif. Mereka tidak menemukannya pada binatang kecil itu, tetapi dalam hal kesulitan, itu adalah yang paling sulit. Ketika cahaya ilahi berwarna-warni muncul, tidak ada yang berani menghadapinya dengan mudah. Lebih jauh lagi, ada surga yang hilang, yang dapat menyegel semua master dan membuat bahkan setengah leluhur kehilangan senyum mereka. Jika seseorang diselimuti olehnya, bahkan orang yang kuat akan berubah menjadi seekor semut. Binatang kecil yang menangis itu hanya punya satu tujuan, yaitu pedang. Jika mengingat masa lalu, air mata mengalir di matanya. Pedang itu telah terperangkap di langit oleh puluhan raja alien, tetapi Keke bergegas datang dengan Paradise Lost, memaksa para raja itu mundur. Jika mereka terseret, itu pasti akan menjadi situasi di mana Phoenix akan jatuh. Cepat hentikan, ayo kita bunuh bersama. Raja Perang Jingpu berteriak dan memimpin serangan. Rambutnya berkibar dan kekuatan bertarungnya bagaikan ombak yang menghantam pantai, mengaduk gelombang energi yang tak berujung di langit, menyerbu ke arah binatang kecil itu. Dengan satu pukulan telapak tangannya, 9 lapis gelombang yang mengerikan muncul, setiap lapis lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan ada kecenderungan bagi gelombang tersebut untuk menerobos cahaya warna-warni yang menyelimuti binatang kecil itu. Raja-raja alien lainnya juga mengambil tindakan. Meskipun mereka belum mengalami malapetaka dewa palsu tahun itu, mereka sangat menyadari berbagai rumor tentang pedang perang dan ingin mengambilnya sendiri. Kerangka berlian kuning itu meraung, dan lautan tulang muncul. Dengan fluktuasi spiritual yang mirip dengan suara surgawi, ia bergegas menuju Keke seperti tsunami. Lautan tulang itu tampaknya memiliki kehidupan, dan kerangka putih bergegas keluar, dan ribuan cakar hantu mencengkeram binatang kecil itu. Raja Malaikat jatuh, segerombolan sayap hitam merobek kehampaan, membesar tak terhingga, dan hampir menutupi langit dan bumi. Tubuh mempesona yang memikat semua makhluk hidup berdiri diam di kehampaan, tetapi sepasang bulu hitam menebas seperti pedang surgawi, dan ujung yang tak tertandingi itu tak terhentikan. Bahkan Raja Raksasa Emas yang sebelumnya ingin menandingi Keke juga ikut bergerak, karena pedang perang itu merupakan harta karun yang sungguh-sungguh tak tertandingi oleh surga. Siapapun yang mengetahui rahasianya pasti akan berjuang untuk mendapatkannya. Raja Raksasa, yang tingginya lebih dari 10 meter, seluruh tubuhnya berwarna emas, seolah terbuat dari emas. Tingginya lebih dari 10 meter, dan dengan aura mendominasi yang luar biasa, dia mengayunkan kapak seberat ratusan ribu pon dan menebas. Di alam liar, dia mendominasi dunia, dan langit tiba-tiba hancur. Momentum yang tak tergoyahkan itu membuat jiwa orang-orang gemetar. Semua raja bertindak, meskipun binatang kecil itu baik hati, ia tidak bodoh. Ia telah terhindar dari berbagai bencana selama bertahun-tahun, yang membuatnya sangat pintar. Meski pun menangis dengan sedih, ia selalu waspada. Dengan begitu banyak orang kuat yang menyerangnya, ia tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dia bersembunyi di surga yang hilang sesegera mungkin, dan sebuah pohon suci muncul di atas kepalanya, menggantungkan ribuan sinar keberuntungan, yang menghancurkan sinar cahaya yang sesekali mengenai surga yang hilang dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Energi yang disuntikkan raja-raja ke Paradise Lost tidak cukup untuk melukai binatang-binatang kecil itu sama sekali,
dan Divine Garden menetralkan semua serangan sejak awal. Pada saat ini, Keke sudah terbang ke tengah lapangan, bergegas menuju pedang tetap, dan hendak mengambil pedang itu. Waktu kembali. Pada saat ini, Raja Perang Jingpu berteriak, dan area tempat dia berada tiba-tiba berubah menjadi ketiadaan. Kekosongan itu tampaknya telah musnah, dan itu sebenarnya akan membuat tempat itu kembali ke era yang kacau. Seberkas cahaya yang mengerikan tiba-tiba menyapu ke arah binatang kecil itu. Semua orang merasa ngeri. Klan perang memang ras yang menakutkan. Keempat garis keturunan kerajaan semuanya memiliki cara yang tak terbayangkan. Raja Perang Jingpu bahkan dapat memutar balik waktu. Itu benar-benar mengerikan. Hukum waktu adalah hukum ilahi yang diketahui semua orang, tetapi secara umum hukum ini hanya dapat menghentikan waktu, atau mempercepat alirannya. Hanya sedikit orang yang dapat membuat waktu mengalir mundur karena hal itu terlalu mengerikan dan di luar akal sehat. Jika seseorang benar-benar dapat melakukannya, itu dapat disebut sebagai kekuatan magis yang tak terkalahkan. Ketiadaan membanjiri ruang tempat Keke berada. Ia tidak menyerbu ke surga yang hilang, tetapi bertindak di langit, mencoba mengembalikannya sepenuhnya ke keadaan semula yang kacau. Semua orang tahu bahwa kekuatan ajaib pembalik waktu ini hanya dapat digunakan di area yang kecil. Mustahil untuk benar-benar menutupi langit dan matahari serta bekerja di dunia yang besar. Jika tidak, itu akan benar-benar bertentangan dengan keinginan surga. Tetapi meski begitu, itu sudah cukup untuk menghancurkan satu musuh. Binatang kecil itu tampaknya tidak takut sama sekali. Ia menyeka air matanya dan melambaikan cakarnya dengan acuh tak acuh. Cahaya warna-warni itu menyilaukan. Ia bergegas keluar dari surga yang hilang dan bertabrakan dengan kekuatan magis yang dapat membalikkan waktu. Terlebih lagi, pohon harta karun yang melayang di atas kepala Keke bahkan lebih ajaib, dan benar-benar mulai menyerap kekuatan waktu. Meskipun pohon kecil itu hanya setinggi pohon palem, batangnya yang setebal ibu jari sangat kuat, seperti naga leluhur mini. Daun giok hitam, daun giok putih, daun jasper, daun giok emas, dan daun giok merahnya bening seperti kristal, memancarkan ribuan sinar keberuntungan, menyerap semua kekuatan waktu. Semua orang tercengang bahwa binatang kecil itu benar-benar menghalangi pembalikan waktu. Dengan kilatan cahaya, ia meraih pedang dan memasukkannya ke dalam Paradise Lost. Meskipun Wang Jingpu kalah dalam pertempuran, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Semua orang takut, karena dia adalah lawan yang sangat berbahaya. Pembalikan waktu adalah kekuatan magis yang luar biasa. Tanpa Paradise Lost milik binatang kecil itu, sulit bagi siapapun untuk menghadapi aturan ilahi yang mengerikan ini. Ditambah dengan keterampilan bertarung klan perang yang terkenal di dunia dan kekuatan gilanya, kecuali beberapa orang seperti Raja Dewa Pertempuran dan Raja Sura, mungkin tidak banyak orang yang dapat bersaing dengan Raja Perang Jingpu. Keke menatap pedang itu, air mata mengalir di wajahnya, kemudian dia membuka Paradise Lost untuk membersihkan jalan, melepaskan diri dari pengepungan, dan terbang ke langit. Selama proses ini, Raja Dewa berjuang dan Raja Sura tidak mengambil tindakan apapun, tetapi diam-diam memperkirakan kekuatan binatang kecil itu. Melihat bahwa para Raja Surgawi yang kuat di alam tertinggi tidak mengambil tindakan, yang lain tidak mencoba menghentikan mereka. Raja Malaikat Jatuh itu menawan dan penuh penyesalan. Ia berkata, "Sungguh disayangkan pedang yang tiada taraf itu baru saja melewati kita seperti ini." Raja Semut yang setengah manusia, setengah semut, dan bertampang mengerikan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya bahkan jika kita mendapatkannya. Tanpa semua pedang itu hanyalah senjata tajam tanpa kegunaan khusus."
Raja Malaikat Jatuh memiliki sosok yang anggun, yang dapat digambarkan sebagai tiada taraf dan mempesona. Kakinya yang seputih salju, ramping, dan pinggangnya yang ramping sebagian besar terekspos, memancarkan kilau yang memikat. Ia tersenyum dan bertanya kepada Raja Dewa Pejuang yang selama ini terdiam, apakah rajamu tahu ada berapa banyak pedang? Raja Dewa Pejuang memiliki rambut ungu yang menutupi dada dan punggungnya, menutupi sebagian besar wajahnya, tampak sangat liar. Aura tak kasat mata yang dipancarkan oleh penguasa Raja Surgawi di alam tertinggi membuat Raja Alien di alam lompatan ikan merasa tertekan. Jumlah Dayan adalah 50, dan kegunaannya adalah 49. Pedang perang dibuat berdasarkan ini. Raja-raja asing itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ada begitu banyak pedang perang. Kitab Perubahan mencatat bahwa ketika orang-orang kuno melakukan ramalan, mereka mengambil 50 batang yarok, menyimpan satu dan hanya menggunakan 49 batang untuk meramal heksagram. Jumlah Dayan adalah 50, dan 49 digunakan. 50 mewakili langit, bumi, dan segala sesuatu, dan 1 yang tidak digunakan mewakili variabel sebelum penciptaan langit dan bumi. Setelah memahami alasannya, semua orang sangat terkejut. Apa asal-usul pedang ini? Jika mereka dibentuk berdasarkan prinsip ini, bukankah akan ada 50 pedang, yang jika dikumpulkan, akan mewakili segala sesuatu di dunia? Pedang-pedang itu tidak lengkap, mereka hanyalah senjata tajam. Jika semuanya disatukan, para raja mendiskusikan masalah itu. Semua orang tahu bahwa jika pedang-pedang itu disatukan, kekuatannya tidak akan terukur. Kupikir, yang satu, yang tak dibutuhkan itu ada di reruntuhan ini. Tengkorak berlian kuning mengatakan sesuatu yang mengejutkan, tetapi semua orang tahu bahwa dia dilatih oleh seorang raja. Jadi dia secara alami memiliki pengetahuan yang luar biasa. 50 mewakili alam semesta, dan variabel bawaan itu juga dapat dipahami sebagai variabel yang lolos. Variabel di luar dunia seharusnya bukan pedang. Menurut kesimpulan leluhur saat itu mungkin diagram formasi. Leluhur yang dimaksud oleh kerangka berlian kuning itu tentu saja adalah kerangka tua yang telah meninggal. Tidaklah disayangkan jika tidak mendapatkan pedang tersebut, lagi pula, pedang tersebut perlu dikumpulkan untuk mengerahkan kekuatannya. Namun, jika Anda mendapatkan diagram formasi yang hilang, itu akan menjadi hal yang tidak terbayangkan. Yang satu, di luar alam semesta tidak akan pernah muncul di dunia. Raja Asura, yang selama ini terdiam, dengan dingin menyela pembicaraan semua orang dan terbang ke langit. Raja-raja juga terbang maju satu demi satu, dan mereka mendapati bahwa jalan di depan semakin lebar. Kecuali surga yang hilang dari binatang kecil seputih salju itu selebar langit, itu tidak akan dapat menghalangi jalan mereka. Ini tentu saja merupakan kabar baik. Jika tidak ada yang menghalangi, maka jika ada harta karun yang berharga, tentu saja dapat diperoleh secara kebetulan. Pada saat ini, semua orang secara alami mulai menempuh jalan masing-masing dan bergegas ke angkasa luas. Raja raksasa emas mengeluarkan raungan panjang, dan puluhan bayangan raksasa muncul di belakangnya. Puluhan raksasa, memegang senjata berat seberat hampir 100.000 kilogram, berlari ke arahnya. Gadis malaikat itu juga bersiul dengan jelas, dan sekelompok malaikat terbang. Di langit, jumlah mereka ratusan, dengan sayap kristal dan kekuatan ilahi yang dahsyat. Ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang dahsyat. Raja Semut juga mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan sekelompok besar prajurit semut setengah manusia setengah iblis bergegas menuju area ini. Raja-raja masing-masing suku telah dipersiapkan dengan baik,
dan sejumlah besar penguasa suku mereka bersembunyi di belakangnya. Secara relatif, tidak banyak master dari klan perang, hanya sekitar selusin. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Klan ini terlahir sebagai petarung, dan tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melawan 10 orang sekaligus. Raja Perang Jingpu menghentikan Raja Singa Emas dan berkata, "Kau dan aku berasal dari klan yang sama, mengapa kita tidak bergabung? Aku akan menggunakan pembalikan waktu untuk melindungimu, dan kau akan punya cukup waktu untuk membuka mata ketigamu. Kita tak terkalahkan dalam relik ini." Petik 2. Kamu adalah kamu dan aku adalah aku. Raja Singa Emas terbang sendirian. Yang mulia, garis keturunan mereka hanya diwariskan sampai sekarang, dan mereka tidak layak menjadi salah satu dari 4 garis keturunan kerajaan klan San. "Mengapa repot-repot bersikap sopan kepadanya?" kata seorang master klan San di dekatnya. "Diam." Zhan Wang Jingpu menatap pria itu dengan dingin. Dalam sekejap mata, semua bayangan di langit menghilang sepenuhnya, dan semua orang bergegas menuju kedalaman reruntuhan kuno. Pada hari kelima, terdengar teriakan dari rawa. "Ah!" Seorang malaikat yang jatuh membunuh seorang malaikat suci dan mencibir, "Bagaimana bunga-bunga di rumah kaca bisa melawan umatku?" Namun, begitu dia selesai berbicara, cahaya suci menyelimutinya. Malaikat yang tubuhnya tertusuk itu memberinya pukulan yang mematikan, dan mantra malaikat itu membuatnya jatuh ke jurang kematian. Hal yang sama terjadi di lembah lain. 9 prajurit suku semut yang kuat mengepung dan membunuh seorang prajurit suku raksasa yang kuat. Mayat besar, yang tingginya 10 meter, menyemburkan darah, mewarnai lembah menjadi merah. Pemimpin suku semut itu pun pergi. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu di reruntuhan kuno, membunuh pesaing Anda tidak diragukan lagi merupakan cara yang efektif. Di reruntuhan kuno, pembunuhan terjadi setiap hari dan berbagai ras bertarung secara terbuka dan rahasia. Terutama di antara ras-ras yang memiliki keluhan, pembunuhan berdarah terus terjadi, dan ruang ini tampaknya telah menjadi ladang pembantaian berdarah. Adapun para pembudidaya manusia, kecuali beberapa tokoh terkemuka, sejumlah besar master yang datang kemudian hampir semuanya dibantai dalam 3 hari pertama. Xiao Chen memperoleh panen yang luar biasa hari ini. Hanya dalam waktu setengah hari, ia telah mengambil mayat malaikat jatuh, mayat 2 malaikat suci, mayat raksasa, dan mayat 3 semut. Ini semua adalah bahan yang sangat bagus untuk memurnikan cairan sumber kehidupan. Semakin kuat kekuatannya, semakin baik efek cairan suci yang dimurnikan. Setelah menemukan tempat rahasia, ia mulai menenangkan dan memurnikan tubuh ras-ras yang kuat ini. Pada paruh kedua malam itu, ketika ke-7 botol cairan suci berhasil dimurnikan, ia mulai bermeditasi dengan tenang, menyerap saripati kehidupan yang murni ke dalam tulang-tulangnya. Dalam 5 hari terakhir, ia telah memurnikan dan menyerap lebih dari 20 botol cairan suci, dan darah telah muncul di tulang-tulangnya. Hasil ini membuat Xiao Chen sangat bersemangat, dan ia melihat fajar harapan yang nyata di jalan menuju kelahiran kembali daging dan darah. Namun, semua ini di luar dugaannya. Awalnya ia mengira puluhan botol cairan sumber kehidupan sudah cukup untuk menghidupkan kembali daging dan darahnya, tetapi sekarang tampaknya dibutuhkan lebih banyak lagi. Ini bukan sekadar kemewahan dan pemborosan biasa. Saat dia berdiri, hari sudah larut malam. Ini adalah hutan lebat, dan pohon-pohon kuno yang menjulang. G tinggi menghalangi cahaya bintang di langit. Tentu saja, tidak ada bintang atau bulan sungguhan di langit, tetapi hanya batu-batu besar berkilauan ribuan kaki di atas tanah. Dia tidak mengambil tindakan apapun selama beberapa hari,
tetapi hanya mengikuti di belakang semua orang untuk mengumpulkan bahan-bahan guna memurnikan cairan sumber kehidupan. Biarkan orang-orang di depan bertarung sampai mati, dan dia akan perlahan-lahan mengumpulkan apa yang dia butuhkan dari belakang. Bagi Xiao Chen saat ini, bersikap rendah hati adalah pilihan terbaik. Hutan gelap itu sunyi, tetapi Xiao Chen bisa merasakan kehadiran makhluk hidup. Tidak mengambil tindakan bukan berarti dia takut. Jika seseorang datang untuk menyinggung perasaannya, dia secara alami akan menyerang dengan guntur dan kilat. Ternyata itu adalah anggota klan perang yang sedang mendekat ke sini. Xiao Chen mengintai tanpa bersuara dan mengiris tenggorokannya dengan jarinya seperti pisau. Harus dikatakan bahwa klan perang adalah ras yang kuat dengan bakat luar biasa. Meskipun populasinya sedikit, setiap orang dari mereka adalah ras yang kuat. Tubuh orang ini seperti gumpalan asap, melayang ke samping dan benar-benar terhindar dari pukulan yang mematikan. Terlebih lagi, dia akan membuka mulutnya dan berteriak, memanggil orang-orang kuat dari klannya. Hancurkan! Suara surgawi yang asli bagaikan guntur yang teredam, langsung tercetak dalam jiwa orang kuat klan perang, menyebabkannya ambruk di tempat. Pada jarak sedekat itu, tidak diragukan lagi bahwa tubuh dan jiwanya akan hancur. Sayang sekali menyia-nyiakan sebotol cairan sumber kehidupan. Mau kemana kau? Pada saat ini, Xiao Chen mendengar teriakan yang familiar, ternyata itu adalah Raja Perang Jingpu. Bayangan hitam tinggi terbang, menyapu area pepohonan yang luas dan menghancurkan area tersebut. Xiao Chen terbang mundur, tetapi Raja Perang mengikutinya seperti bayangan, tak terhentikan. Dia berteriak, waktu berjalan mundur. Gelombang mengerikan seperti lautan menyelimuti Xiao Chen, mencoba mengubahnya menjadi ketiadaan. Sekarang, noda darah telah muncul di tulang Xiao Chen. Meskipun kekuatan sihirnya dari masa lalu belum pulih, dia sekarang dapat menggunakan beberapa teknik sederhana. Baxiang bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan dengan suara mendesing, ia bergerak ke samping sejauh puluhan kaki untuk menghindari serangan itu. Hutan itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Hehe, gelombang mental dingin datang, berkata, aku tahu dia mengikuti di belakang. Kerangka berlian kuning muncul dari arah lain. Xiao Chen segera mengerti bahwa dia dan tengkorak berlian kuning adalah musuh dalam industri yang sama. Keduanya mengumpulkan mayat orang-orang kuat. Jelas bahwa tengkorak berlian kuning telah menemukan beberapa rahasianya. Gelombang orang-orang kuat muncul di segala arah, dan banyak makhluk api muncul rapat di hutan. Lebih dari selusin orang kuat dari klan perang juga mengelilingi mereka. Raja Perang Jingpu dan tengkorak berlian kuning memaksa Xiao Chen di tengah, satu di depan dan satu di belakang. Setelah menyaksikan pembalikan waktu Raja Perang, Xiao Chen tidak ingin bertarung dengan mereka sekarang. Tidak akan terlambat untuk bertarung dengan mereka setelah daging dan darahnya terlahir kembali. Sekarang adalah masa kritis untuk kebangkitan, tidak perlu mengambil risiko dalam pertempuran sengit. Mundur tanpa perlawanan. Meskipun kecepatan 8 fase hanya dipulihkan sebagian, ia masih sangat cepat dan terbang ribuan meter dalam sekejap. Tengkorak berlian kuning berteriak, kita harus membunuhnya. Raja Perang Jingpu juga terkejut dan mengejarnya dengan kecepatan kilat. Ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan Xiao Chen. Pertama, mereka bertarung di Menara Yanyu di kota Chang'an, lalu mereka bertempur hebat di luar negeri. Dia sudah lama ingin menyingkirkan ancaman besar ini. Sebuah bayangan hitam melesat keluar dari hutan dan hampir mengenai Xiao Chen yang sedang berlari di tengah hutan. Itu adalah Raja Suku Semut, dan dia hampir berhasil melakukan serangan diam-diam. Xiao Chen terbang ke langit dan awalnya ingin bersembunyi di hutan, tetapi sekarang dia tidak berani mengambil risiko.
Sebenarnya ada 3 raja yang ingin mengepung dan membunuhnya. Ini bukan pertanda baik. Dia mengikuti orang-orang kuat lainnya dengan cara yang tidak mencolok, tetapi dia tetap diperhatikan oleh orang lain. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkan sekarang. Sekalipun kita tidak dapat memenangkan pertempuran, kita masih dapat melarikan diri. Tiba-tiba, Xiao Chen mencibir. Dia perlu menghemat energinya dan menunggu kelahiran kembali. Tidak mudah baginya untuk melakukannya sendiri, jadi dia mungkin juga meminta orang lain untuk melakukannya. Dia terbang ke arah barat. Klan Dewa Pejuang tidak terburu-buru untuk menyerbu ke kedalaman reruntuhan kuno, tetapi terus maju perlahan. Klan ini seharusnya berada di antara pegunungan di depan. Xiao Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas memasuki hutan. Raja Perang, Raja Semut, dan Raja Tengkorak tidak mengerti mengapa, jadi mereka langsung menyerbu masuk. Para penguasa ketiga suku mengepung dan membunuh mereka tanpa rasa takut. Ah! Ah! Teriakan terdengar terus-menerus, dan sebuah bayangan hitam tinggi, seperti dewa atau iblis, memegang pedang berdarah, dengan rambut ungu berkibar, membunuh orang-orang di segala arah. Total lebih dari selusin orang kuat dari klan perang memasuki reruntuhan kuno, tetapi 5 dari mereka terbunuh hanya dalam sekejap, dan lebih dari selusin master klan semut terbunuh. Setiap kali pedang berdarah di tangan Raja Dewa berjuang berayun, itu akan memenggal kepala seorang master. Puluhan kerangka berubah menjadi bubuk akibat guncangan tersebut. Raja Surgawi yang kuat yang telah mencapai alam tertinggi sangat menakutkan sehingga dia hampir menjadi seperti iblis. Melawan Raja Dewa kau, Raja Semut sangat marah. Jika kau memasuki wilayah terlarang klan kami, kau akan mati. Raja Dewa Pertarungan hanya mengatakan ini, dan dengan ayunannya yang dahsyat, dia memotong selusin master klan semut lainnya di sekitarnya, dan lebih dari 100 kerangka hancur total. Raja Semut menjadi murka dan menyerbu ke depan. Kembalilah. Raja Perang ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Raja Semut pun menyerbu ke depan, namun terpotong oleh pedang Raja Dewa Pejuang, dan dia memuntahkan darah. Dengan adanya 3 Raja Agung yang hadir secara langsung, bahkan Raja Dewa Pejuang pun tidak berani meremehkan mereka. Maka dia langsung melancarkan serangan mematikan, dan melukai Raja Semut dengan parah hanya dalam 1 pukulan. Raja Semut meraung dan menyerbu maju lagi. Raja Perang Jingpu terkejut, dan buru-buru menggunakan kekuatan sihirnya, membalikkan waktu, untuk menyerang Raja Dewa Pertarungan. Klan Perang dan Klan Dewa Pejuang memiliki perseteruan yang sudah berlangsung lama, tetapi sekarang bukan saatnya bagi kedua klan untuk bertarung sampai mati. Sekarang mereka hanya mengambil tindakan untuk menyelamatkan Raja Semut. Raja Dewa Pejuang mengayunkan pedang di tangannya dengan ringan, dan bintang-bintang terang bersinar di kehampaan. Bintang biduk muncul dan menghalangi kekuatan magis untuk membalikkan waktu. Meski begitu, Raja Semut itu tetap memuntahkan 3 suap darah lagi dan mundur, untunglah dia tidak terbunuh. Hari ini adalah kesalahpahaman. Raja Perang Jingpu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Ayo mundur." Setelah itu, dia menarik Raja Semut dan kerangka berlian kuning dan segera mundur. Pedang di tangan Raja Dewa Pertarungan berlumuran darah, namun dia tidak mengejarnya. Raja Dewa Berjuang mendengus dingin, dan pohon-pohon yang tidak jauh langsung hancur, dan sosok Xiao Chen muncul. "Kau lagi." Mata Raja Dewa Pejuang berkilat dingin, dan berkata, "Kau memanfaatkan situasi ini lagi. Kita sekutu." Xiao Chen melangkah keluar dan berkata, "Percayalah padaku, kita punya banyak peluang untuk bekerja sama." Xiao Chen tidak berhenti dan terbang cepat ke kejauhan. Raja Dewa Pertarungan tidak menghentikannya dan membiarkannya pergi, namun matanya, di bawah rambut ungu yang berserakan,
bersinar dengan cahaya terang. Xiao Chen tidak pergi kemanapun, tetapi bergegas ke benteng suku semut. Dia ingin menyingkirkan Raja Semut.